sebagaimana dalam permohonan pemohon, termasuk akan tetapi termohon akan menjawab dalam bentuk jawaban yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan sebagai bantahan dari dalil-dalil pemohon. Sebagaimana tersebut di bawah ini antara lain: A. Bahwa pemohon tidak pernah diperiksa oleh termohon pada proses penyelidikan sejak tahun 2016 sampai dengan pemohon ditetapkan sebagai tersangka. Akan termohon terangkan sebagai berikut. A. Bahwa termohon sebelum menetapkan pemohon sebagai tersangka dan menerbitkan pemohon sebagai daftar pencarian orang atau DPO berdasarkan surat nomor DPO garing 88 garing 9 Merawi garing 2016 garing Ditreskrimum tanggal 15 September 2016. Termohon telah melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terlebih dahulu dan telah mendatangi alamat rumah ibu kandung pemohon yang beralamat di Dusun 1 Blok Simaja RT 002 RW 002 Desa Kepongpongan Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat pada tanggal 2 September 2016. Namun pada saat itu ibu kandung terpemohon yang bernama Saudara Kartini mengatakan kepada penyidik bahwa Saudara Peggy Setiawan tidak ada di rumah dan sedang berada di Bandung. Tidak menyebutkan di mana alamat di Bandung tersebut. Atas dasar keterangan dan dari ibu kandung Saudara Peggy Setiawan alias Peron tersebut, kemudian penyidik telah melakukan pencarian terhadap Saudara Peggy alias Peron yang dibuktikan dengan berita acara pencarian tersangka atas nama Saudara Peggy alias Peron pada tanggal 15 September 2016. B. Bahwa Peggy alias Peron telah masuk sebagai daftar pencarian orang berdasarkan surat nomor DPO garing 88 garing 9 Romawi garing 2016 garing Ditreskrimum tanggal 16 September 2016 telah diuji oleh hakim dalam persidangan berdasarkan berkas perkara yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atas nama tersangka Saudara Saka Tatal dan telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Cirebon dengan putusan nomor 16 garing Pitsus Strip Anak garing 2016 garing PN Cirebon. Pengadilan Tinggi Bandung atau banding dengan putusan nomor 50 garing Pitsus Strip Anak garing 2016 garing PT Bandung serta kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor 2607 K garing Pitsus garing 2016 berdasarkan persangkaan pasal 340 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Berkas perkara atas nama tersangka Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi bin Eko Ramadhani alias Koplak bin Kusim yang telah divonis bersalah oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dengan hukuman seumur hidup mulai dari pengadilan pertama di Pengadilan Negeri Cirebon dengan putusan nomor 3 Pit garing Pit B garing 2017 PN garing PN Cirebon. Banding Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan nomor 192 garing Pit garing 2017 garing PT PDG sampai dengan kasasi Mahkamah Agung dengan putusan nomor 1035 K garing Pit garing 2017 dengan persangkaan melakukan tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau pembunuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 dan ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Kemudian berkas perkara atas nama tersangka Hadi Saputra alias Balong bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, dan Sudirman bin Suratno yang telah divonis bersalah oleh hakim yang mengadili perkara tersebut dengan hukuman seumur hidup mulai dari pengadilan pertama di Pengadilan Negeri Cirebon dengan putusan nomor 4 garing P.B garing 2017 garing PN.CBN Bandung di Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusan nomor 193 garing P garing 2017 garing PT Bandung.
Sehingga dengan demikian sangatlah tidak beralasan apabila pemohon yang masih mempersalahkan tentang pemanggilan terhadap tersangka Saudara Peggy Setiawan alias Peron. Adapun dalam kasus-kasus tertentu berdasarkan pertimbangan penyidik, seorang tersangka tidak mesti harus dilakukan pemanggilan terlebih dahulu. B. Tentang dalil pemohon yang menyatakan bahwa tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka, akan termohon jelaskan sebagai berikut. A. Pasal 184 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan perluasan alat bukti adalah alat bukti yang sah, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk dan keterangan terdakwa yang didapat secara sah dan benar legal evidence. B. Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. C. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 21 garing PUU 12 Mei garing 2014 tanggal 16 Maret tahun 2015 yang dalam amar putusannya menyatakan rasa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 76 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3209 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai sebagai bahwa bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang memuat dalam pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1991 tentang Hukum Acara Pidana yang didapat secara sah dan benar legal evidence. Dalam hal ini penyidik sudah mendapatkan lebih dari dua alat bukti sah dengan adanya 1. Keterangan saksi-saksi diantaranya A. Sudirman bin Suratmo. Lebih jelas nih bacaannya. Lanjutkan yang mulia. Keterangan saksi-saksi diantaranya A. Sudirman bin Suratmo. B. Supriyatno alias Kasdul bin Sutadi. C. Jaya alias Kiwon bin Sabdul. D. Aep bin Rudi Pelor. E. Singgih Galang. F. Dede Ruswanto bin Casmita. G. Abdul Pasren. H. Muhammad Nur Datul Kafi bin Abdul Pasren. I. Budi Rahmanto. J. Agus Gunawan. K. Dudi Suhandar AS SE. R. Okta Rangga Pratama. M. Nilam Cahya. Keterangan ahli. Ahli dokter forensik atas nama Saudara Dr. Andre Nur Rahman SPF. B. Ahli psikologi forensik atas nama Saudari Nurafni SPC MPC. C. Ahli hukum pidana atas nama Saudara Dr. Dwi Seno Wijanarko SHMH CPC LE CPA. D. Ahli Inafis atas nama Saudara Eko Wahyu Bintoro SHMKOM. Bukti surat visum et vertum antara lain 1. Nomor ver garing 77 garing 9 Romawi garing 2016 Dokpol tanggal 11 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Muhammad Rizky Rudiana. 2. Nomor ver garing 76 garing 9 Romawi garing 2016 Dokpol tanggal 13 September 2016 perihal hasil pembongkaran makam dan pemeriksaan mayat atas nama Vina. Putusan pengadilan antara lain Putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 216 garing Pit Sus Trip Anak garing 2016 garing PN Cirebon tanggal 10 Oktober 2016. 2. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 3 garing Pit B garing 2017 garing PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017. 3. Putusan Pengadilan Negeri Cirebon nomor 4 garing Pit B garing 2017 garing PN Cirebon tanggal 26 Mei 2017. 4. Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 garing Pit Sus Strip Anak garing 2016 garing PT Bandung tanggal 2 November 2016. 5. Putusan Pengadilan Tinggi nomor 50 garing Pit garing 2017 garing PT garing Bandung tanggal 1 Agustus 2017. 6.
Putusan Pengadilan Tinggi nomor 193/PIT/2017/PT Bandung tanggal 1 Agustus 2017. 7. Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1035K/PIT/2017 tanggal 24 Oktober 2017. 8. Putusan Mahkamah Agung RI 2.26.K/PIT.SUS/2016 tanggal 1 Agustus 2017. Dikarenakan putusan tersebut di atas sudah berkekuatan hukum tetap atau inkrah, maka berlaku asas res judicata atau putusan hakim harus dianggap benar, dan putusan tersebut bersifat erga omnes atau berlaku umum serta harus dipatuhi semua pihak. C. Permohonan gerasi ke Presiden Republik Indonesia tanggal 24 Juni 2019 atas nama terpidana Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi, Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim, Hadi Saputra alias Pulang bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Murani, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Supriyanto alias Kasdul bin Sutadi, dan Sudirman bin Sutarno. D. Putusan Presiden Republik Indonesia nomor 14/G tahun 2020 tentang penolakan permohonan gerasi tanggal 11 Mei 2020 atas nama terpidana Rivaldi Aditya Wardana alias Ucil bin Asep Kusnadi, Eko Ramadhani alias Koplak bin Kosim, Hadi Saputra alias Balong bin Kasana, Eka Sandi alias Tiwul bin Muran, Jaya alias Kliwon bin Sabdul, Supriyatno alias Kasdul bin Sutadi, dan Sudirman bin Suratno. Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 25 ayat 1 dan ayat 2 Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang penyidikan menyebutkan bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 alat bukti yang didukung barang bukti. Kemudian penetapan tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan melalui mekanisme gelar perkara kecuali tertangkap tangan. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis di atas, antara lain keterangan saksi-saksi yang berhubungan dengan perkara tersebut, bukti surat, serta adanya bukti petunjuk atau persesuaian keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, faedah pasal 188 ayat 2 KUHP. Penyidik berkesimpulan telah terpenuhi bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana perlindungan anak dan atau pembunuhan berencana dan atau persetubuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat 1 ayat 3 junto pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dan atau pasal 340 KUH pidana dan atau pasal 338 KUH pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana. Sehingga dengan demikian penetapan tersangka yang ditetapkan oleh termohon kepada pemohon sudah berdasar bukti yang cukup sebagaimana disebutkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU 12/2015 tanggal 16 Maret 2015, yaitu telah didukung oleh lebih dari 2 alat bukti sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP. Dan selain itu proses penetapan tersangka yang dilakukan oleh termohon secara formal atau hukum acara telah sesuai pula dengan mekanisme atau tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu telah ditetapkan dalam suatu gelar perkara. Bahwa oleh karena termohon telah menetapkan tersangka terhadap pemohon telah berdasar secara hukum, maka sudah sepantasnya apabila penetapan status tersangka kepada pemohon dinyatakan sah secara hukum dan dalil-dalil pemohon haruslah ditolak untuk seluruhnya.